menjelaskan KD ke-7 tentang momentum, impuls, dan juga tumbukan. Saya masuk dari yang pertama tentang momentum, bahwa pengertian momentum itu sendiri keluar sama Les, main di luar, bis. Keluar sama Les. Nanti bunyinya ke sini, Elo. Keluar, tidak bunyi. Bunyi kau punya game tuh, kau keluar. Duduk di kursi, ayo. Bisa. Cepat nanti HP mati. Berikut saya akan menjelaskan materi tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Saya mulai dari yang pertama, momentum, bahwa berdasarkan pengertiannya, momentum adalah kemampuan untuk menghentikan laju gerak suatu benda. Jadi di sini, misalnya kalau ada sebuah benda yang sedang bergerak, contohnya kelereng, ketika kelereng sedang bergerak, kapan kelereng tersebut bisa berhenti dengan sendirinya, nah itulah yang namanya momentum. Oke. Momentum dipengaruhi oleh massa dan juga kecepatan. Nah, momentum simbolnya adalah P. Oke. Persamaan dari momentum, P sama dengan M kali V. Di mana saya ulangi, P tadi adalah momentum, M ini adalah massa, dan V adalah kecepatan. Nah, kemudian berikutnya ada hukum kekekalan momentum. Bunyi dari hukum kekekalan momentum bahwa momentum benda sebelum bertumbukan besarnya sama dengan momentum benda setelah bertumbukan. Oke. Momentum tadi simbolnya adalah P. Sedangkan untuk persamaannya, untuk bisa membedakan antara momentum sebelum bertumbukan dan momentum setelah bertumbukan, di sini untuk setelah bertumbukan dipisahkan dengan tanda aksen atau tanda koma bagian atasnya. Nih. Oke. Momentum benda sebelum bertumbukan simbolnya P, dan momentum benda setelah bertumbukan simbolnya P aksen. Nah, berikutnya lagi persamaannya bisa dirubah menjadi seperti ini. Oke. Bahwa karena yang namanya tumbukan maknanya saling atau harus terjadi di antara dua buah benda. Oke. Sehingga momentum sebelum bertumbukan dan setelah bertumbukan persamaannya akan menjadi momentum benda satu sebelum bertumbukan dijumlahkan dengan momentum benda dua sebelum bertumbukan, besarnya akan sama dengan momentum benda satu setelah bertumbukan. Di sini ada tanda aksen. Oke. Yang ini dijumlahkan dengan momentum benda dua setelah bertumbukan. Nih, ada tanda aksen. Oke. Karena momentum tadi persamaannya adalah M dikali V, maka di sini M1 kali V1 atau massa benda 1 dikalikan dengan kecepatan benda 1 sebelum bertumbukan dijumlahkan dengan massa benda 2 dikalikan dengan kecepatan benda 2 sebelum bertumbukan sama dengan massa benda 1 dikali kecepatan benda 1 setelah bertumbukan ditambah dengan massa benda 2 dikalikan dengan kecepatan benda 2 setelah bertumbukan. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk massa benda sebelum dan setelah bertumbukan, sini besarnya sama atau disimbolkan dengan M saja. Oke, di sini kita perhatikan untuk massa benda 1 dan massa benda 2 sebelum bertumbukan ini disimbolkan dengan M saja. Oke. Ini
Artinya bahwa massa benda sebelum bertumbukan akan sama besarnya dengan massa benda setelah bertumbukan. Misalnya kalau ada bola, massa bola sebelum bertumbukan besarnya sama dengan massa bola setelah bertumbukan. Terkecuali bola setelah bertumbukan, bolanya pecah. Kalau bolanya pecah, maka massanya pasti sebelum dan setelah bertumbukan, besar massanya akan berbeda atau berubah. Kemudian kecepatan. Untuk kecepatan benda sebelum bertumbukan dan setelah bertumbukan, di sini dikasih perbedaan atau dikasih aksen untuk benda setelah bertumbukan. Nah, karena kecepatan benda sebelum bertumbukan tentu akan berbeda dengan kecepatan benda setelah bertumbukan. Oke, ini persamaan yang untuk hukum kekekalan momentum bisa saya bacakan. Oke, M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali V1 aksen ditambah dengan M2 kali V2 aksen. Oke, saya lanjutkan ke subbab berikut tentang impuls. Berdasarkan pengertiannya, impuls adalah gaya sesaat yang bekerja pada suatu benda. Di sini ada gaya dan ada saat. Impuls ada gaya dan ada saat. Oke, simbol dari impuls adalah I, gaya, simbol dari gaya adalah F, dan simbol dari saat atau waktu adalah delta T, sehingga pengertian dari impuls bisa menggambarkan persamaannya, di mana I sama dengan F kali delta T. Impuls sama dengan gaya sesaat yang bekerja pada suatu benda. Kenapa impuls dikatakan sebagai gaya sesaat? Karena kalau kita kembali ke penjelasan saya tadi tentang tumbukan, bahwa ketika terjadi tumbukan antara kedua buah benda, maka benda tersebut akan saling mendorong. Oke. Atau ketika benda saling bertumbukan, kedua buah benda akan bertemu dan saling mendorong. Nah, dorongan yang terjadi antara kedua buah benda yang sedang bertumbukan, inilah yang namanya gaya. Oke. Sehingga gaya sesaat yang terjadi pada benda yang sedang bertumbukan, inilah yang namanya impuls. Oke. Impuls sendiri memiliki hubungan dengan momentum, di mana hubungan antara impuls dan momentum dikatakan sebagai impuls adalah delta dari momentum. Impuls adalah perubahan momentum. Oke. Persamaannya I sama dengan delta P. Nah, kemudian karena P atau momentum adalah massa dikali kecepatan, ini sehingga dijabarkan persamaannya I sama dengan M kali delta V, massa dikali dengan perubahan kecepatan. Sekali lagi, untuk benda yang bertumbukan, massanya tetap, sehingga M-nya hanya ditulis M saja. Baik benda sebelum dan setelah bertumbukan, massanya M saja, sedangkan kecepatannya akan berubah. Oke, kecepatan di sini ada V2 kurang V1. V2 yang dimaksudkan adalah kecepatan setelah bertumbukan, dan V1 yang dimaksudkan adalah kecepatan sebelum bertumbukan. Atau kalau dijabarkan lagi persamaannya untuk impuls itu sendiri, maka F kali delta T sama dengan M kali V2 kurang V1. F kali delta T yang ini diambil dari persamaan impuls. Oke, F kali delta T sama dengan M kali V2 kurang V1. Oke. Kemudian saya lanjutkan ke tumbukan, bahwa berdasarkan jenis lentingan, tumbukan dibagi atas 3 macam,
Yang pertama namanya tumbukan lenting sempurna, yang kedua namanya tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, di sini tumbukan lenting sempurna memiliki ciri-ciri. Ciri yang paling khas dari sebuah tumbukan lenting sempurna adalah setelah bertumbukan, kedua buah benda berpisah. Oke, seperti ini. Ketika bola 1 dan bola 2 bertumbukan, setelah bertumbukan, bola 1 dan bola 2 berpisah. Nah, ini namanya tumbukan lenting sempurna. Sedangkan ciri-ciri yang lain bisa dibaca sendiri. Kemudian, saya lanjutkan ke tumbukan lenting sebagian. Untuk tumbukan lenting sebagian, sama seperti tumbukan lenting sempurna yang tadi, tumbukan lenting sebagian juga memiliki ciri yang paling khas. Untuk ciri yang paling khas dari tumbukan lenting sebagian adalah setelah bertumbukan, salah satu bendanya bergerak atau berpisah, kemudian benda yang lainnya berhenti atau tetap diam. Nah, ciri khas dari tumbukan lenting sebagian ini, dia memiliki contoh, yaitu contoh yang pertama saya misalkan, kalau ada bola, kita punya bola, dan kita pantulkan ke tembok atau ke lantai. Ketika bola dipantulkan ke tembok atau ke lantai, bolanya akan bergerak, kemudian lantai atau temboknya akan tetap diam. Oke, benda satunya akan bergerak, dan benda duanya tetap diam. Seperti ini. Bola dan tembok, ketika dipantulkan, bolanya akan kembali dan temboknya akan tetap di tempat. Ini namanya tumbukan lenting sebagian. Oke. Kemudian ada yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali. Ciri khas dari tumbukan tidak lenting sama sekali adalah setelah bertumbukan, kedua buah benda akan menyatu atau lengket atau tidak lenting. Oke. Contohnya, jika adonan dibanting ke permukaan meja, maka adonannya akan lengket, tidak lenting. Atau misalnya lumpur dilempar ke tembok atau lantai, maka tidak terjadi lentingan. Atau batu dilempar ke dalam air, sehingga batunya tenggelam, tidak terjadi lentingan. Ini adalah ciri khas dari tumbukan tidak lenting sama sekali. Untuk nilai lentingannya tentu tidak lenting, dan nilai lentingannya adalah 0. Kemudian berikutnya adalah persamaan untuk mencari nilai lentingan dari benda yang bertumbukan. Oke, ketika ada benda yang bertumbukan, kita bisa mencari nilai lentingan dari benda tersebut. Di sini persamaannya E sama dengan akar dari H2 per H1. Itu sama dengan akar dari H3 per H2, atau sama dengan akar dari H4 per H3. Oke, di sini H3. Oke, dan seterusnya. Oke, E ini adalah nilai lentingan, H2 ini adalah ketinggian kedua, per H1 ketinggian pertama. Nah, H3 ini adalah ketinggian ketiga, H4 ini adalah ketinggian keempat. Oke, yang terakhir saya bahas tentang keterangan rumus. Oke, tadi momentum simbolnya adalah P, oke, dan satuannya adalah kilogram kali meter per sekon. Untuk impuls, simbolnya adalah I, seperti tadi, ini I, dan satuannya adalah Newton second. Kemudian di sini ada gaya, oke, satuannya adalah Newton. Kemudian V, satuannya satuan dari kecepatan. Oke, ini V tanpa aksen adalah kecepatan sebelum bertumbukan. Satuannya adalah meter per sekon, sedangkan V yang memiliki aksen ini, oke, koma bagian atasnya, ini adalah kecepatan setelah bertumbukan. Satuannya adalah meter per sekon. M adalah massa, satuannya kilogram. Delta T
adalah selang waktu, satuannya sekon. Kemudian E ini adalah nilai lentingan, H1 lentingan pertama, H2 lentingan kedua, dan H3 adalah lentingan ketiga. Terima kasih.